Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal SNBT, ya lanjutan untuk video sebelumnya. Nah, ini materinya tetap sama dengan yang sudah kita pelajari pada dua video sebelumnya, yaitu tentang fungsi kuadrat dan teori peluang ya. Tapi mungkin untuk fungsi kuadrat aku udah sajikan di video sebelum video ini muncul gitu ya. Tapi itu cuma satu. Tapi memang yang aku cari mungkin kurang rajin gitu ya carinya. Yang aku dapat itu cuma satu itu doang gitu ya. Jadi ya mungkin untuk video week ini gitu ya, minggu ini mungkin dari dua materi itu yang paling banyak adalah kombinatoriknya ya, atau teori peluangnya dalam hal ini. Nah mungkin untuk latihan soal berikutnya, kalau kita sudah beres materinya, udah selesai, udah kita pelajari semua, mungkin aku bakal munculin semua soal yang berhubungan dengan SNBT gitu ya, termasuk ya PK PM itu pokoknya kita kerjain gitu ya setelah kita mengerjakan atau setelah kita selesai materi semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Ini soal pertama. Keisa memiliki 10 baju musim dingin. Rencananya Keisa liburan ke Amerika Serikat untuk menikmati salju pertama di musim dingin selama 3 hari. Keisa akan membawa 3 baju saat liburan. Banyaknya cara Keisa memilih 3 baju dari 10 baju yang dia punya adalah mungkin di sini harus dipahami dulu konteksnya apa, terus apa yang akan kita gunakan, kita harus paham dulu ya. Di sini Keisa pengen liburan gitu ya ke Amerika. Terus, nah ini selama 3 hari ya. Selama 3 hari untuk menikmati salju pertama di musim dingin selama 3 hari. Nah, gini. Keisa ini misalkan di rumahnya punya 10 baju. Tapi pada saat dia pengen liburan ke Amerika ya di sini ya, dia hanya pengen membawa 3 baju saja untuk liburannya. Nah, kan banyak tuh dari 10, ternyata yang terambil itu cuma 3 doang. Ada tuh merek-mereknya gitu ya, merek A, merek B, misalkan sampai merek J gitu ya. Misalkan ada ini merek-mereknya gitu ya, A, B, C, D, sampai 10 baju ya, karena yang Keisa punya itu 10 baju. F, G, H, I, J, K, L. Sampai J. Yang akan dibawa itu cuma 3 baju doang. Bisa jadi ABC, bisa jadi ABD, bisa jadi ABE, dan banyak lagi ya kemungkinannya. Nah, yang dicari itu adalah kemungkinan seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk mempermudah perhitungan, apa yang akan kita gunakan? Apakah permutasi atau kombinasi? Ya, antara dua itu. Nah, teman-teman, yang sudah kita pelajari di video tentang teori peluang, seharusnya teman-teman udah tahu ya. Kalau misalkan kita memilih 3 baju dari 10 baju, misalkan Keisa ini memilih baju-bajunya itu adalah baju A, baju B, dan baju C. Gitu ya. Baju A, baju B, dan baju C. Selanjutnya misalkan baju C, baju D, baju A. Ya. Nah, misalkan yang berikutnya adalah baju B, baju C, baju A. Nah, teman-teman, di sini nggak boleh ya. Kenapa?
karena setelah ada kemungkinan kalau Keisha itu memilih ABC, ya saya coba untuk bold, maka ketika Keisha memilih dengan urutan BCA, artinya Keisha memilih baju yang akan dipilihnya itu adalah baju merek B, baju merek C, dan baju merek A. Itu akan sama dengan ketika Keisha memilih bajunya mereknya A, B, dan C. Cuma dibedain urutannya. Gitu doang kan, tapi maknanya tetap sama. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa pemilihan A, B, C itu akan sama ketika Keisha memilih baju BCA, karena ya itu aja gitu ya mereknya. Nah, maka kemungkinan itu hanya satu yang diambil, misalkan ABC doang. Jadi nanti yang CAB terus misalkan ACB itu nggak dianggap. Kenapa? Karena ini satu kemungkinan, cuman ya ini sama aja kayak mengambil ABC doang gitu, karena ini tinggal dibalik-balik doang, karena kita tidak mempertimbangkan pemilihan baju satu persatu, tapi sekaligus di bawah tiga-tiganya, gitu kan ya. Jadi ini dianggap satu. Nah, karena dianggap satu berdasarkan yang kita pelajari di teori peluang kemarin ya, di materi video teori peluang, maka kita akan menggunakan kombinasi, gitu teman-teman ya, cara mengidentifikasinya. Nah, berarti banyaknya cara memilih 3 baju dari 10 baju adalah kombinasi dari 10 baju diambil 3 gitu ya. Di 10 baju diambil 3. Nah, ini rumusnya. Oke, aku tulis dulu ya rumusnya ya. Atau gak usah ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di video tentang teori peluang ya. Itu bisa teman-teman saksikan supaya paham kenapa jadi begini gitu ya. 3 faktorial dikali 7 faktorial. Gitu ya. 7 faktorial itu dari 10 dikurang 3. Tanda tanya ini adalah faktorial ya, namanya itu. Jadi faktorial itu adalah perkalian dari n sampai 1 atau perkalian dari 1 sampai n. Misalkan 10 faktorial ya. 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 sampai kali 1 gitu ya. Sampai terusnya sampai kali 1. Begitupun 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1. Kayak gitu ya, itu faktorial. Nah, yang atas kita bisa kaliin ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sampai sini, kenapa? Karena ini akan saling menghapuskan teman-teman ya, si 7 faktorialnya. Yang 7 faktorial ini akan saling menghapuskan yang bawah dengan yang atas. Kita bisa hilangkan. Ya, tinggal coret. Nah, yang bawah, yang atas dulu ya. 10 kali 9 kali 8 itu adalah 720 dibagi bawah itu adalah 3 kali 2 kali 1 ya. Atau berapa? 6 ya. Nah, berarti 720 bagi 6 itu sama dengan 120 ya. 120. Jadi, banyaknya cara Kaisa memilih 3 baju dari 10 baju adalah 120 cara. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal ini ya. Sebentar. Oke, kita akan menjawab. Bilangan genap 4 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, 4, dan 5 dengan angka 3 dan 4 cuma muncul satu kali. Oke, ada 3 angka yang akan dibentuk 4 angka ya. Oke, 4 angka. Tapi 3 dan 4-nya itu cuma muncul satu kali. Oke, aku bakal pakai aturan perkalian. Nah, teman-teman juga bisa saksikan aturan perkalian di materi tentang teori peluang. Itu teman-teman pasti bakal paham ya. Insya Allah gitu ya, bakal paham. Nah, mungkin aku di sini bakal ngejelasin dari sisi logikanya dulu ya. Oke, bilangan genap 4 angka. Katakanlah angka-angkanya itu adalah A, B, C, dan D.
Bentar, ini A-nya kecil. A, B, C, dan D. Atau mungkin oke, udahlah gini ya. A, B, C, dan D. 4 angka tuh ya. Angka yang disediakan itu adalah yang di sini. Di sini. Angka yang disediakan adalah 3, 4, dan 5. Syaratnya, kita punya 3 info ya. Syaratnya 3 dan 4 muncul sekali. Muncul sekali. Oke, kita punya 3 informasi. Nah, mana? Kita lihat bahwa bilangan genap itu pastinya adalah digit terakhir atau angka terakhirnya adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2 atau bilangan genap ya. Mau 0, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Itu ada 5 angka teman-teman ya. Tapi karena yang disediakan adalah 3, 4, dan 5, maka kita bisa pastikan angka ujungnya atau angka terakhir dari 4 digit ini ya adalah angka 4 gitu ya. Jadi nanti A, B, C, D-nya itu si D-nya adalah angka 4 pasti karena bilangan genap kan, bilangan genap 4 angka. Nah, selanjutnya ternyata angka 3 dan 4-nya muncul sekali. Karena 4 udah muncul sekali, berarti nanti nilai A, sisanya ya, nilai A, B, dan C itu nggak ada yang nilainya 4. Kenapa ya? Karena tadi 4-nya muncul sekali. Ya, 4-nya muncul sekali dan 4-nya itu muncul di angka terakhir doang karena dia bilangan genap. Oke. Nah, 3 juga muncul sekali. Oke, kita susun aja ya. 3 misalkan BC 4. Nah, BC-nya berapa? BC-nya bisa jadi, misalkan kita susun aja ya. 3 kan BC, kan 3 itu kan tadi muncul sekali ya. 3 dan 4 muncul sekali. Berarti nanti di B dan C itu gak mungkin 3. Dan juga gak mungkin 4. Karena cuma muncul sekali. Berarti yang mungkin adalah 5. Berarti 3, 5, 5, 4. Ya benar ya, 3, 5, 5, 4. Selanjutnya kalau misalkan si A nya ada 5, B C nya kita nggak tahu, terus terakhirnya 4, B C nya berapa? Berarti kan susunannya adalah 5, misalkan tepat sekali ya, muncul tepat 1 kali. Oke, berarti 3 itu selalu ada teman-teman ya. 3 itu muncul tepat 1 kali. Oke, tepat 1 kali berarti selalu ada. Berarti 5, 5, 3, 4 ya. Jadi B-nya 5, C-nya 3. 5, 5, 3, 5, 4. 5, 5, 5, 4 enggak ya, karena 3-nya enggak ada di sana. Oke, selanjutnya ada berapa nih? Sudah ada baru 3 ya. Ini ada 3, cuman kita lihat dulu kemungkinan lainnya. Misalkan angka awalnya adalah 5 ya, angka awalnya tadi 5. Sebentar. Oke, kayaknya kita coba untuk bentar ya. 5, 5, 3, 4, 5, 3, 5, 4. Bentar. 5 BC 4, 5, 5, 3, 4, 5, 3, 5, 4. Ada kemungkinan lain nggak? Kalau misalkan awalnya 3, berarti kan B dan C-nya kan nggak mungkin 3 lagi.
Karena tadi syaratnya adalah 3 dan 3-nya itu munculnya sekali. 3 dan 4 muncul tepat 1 kali. Kalau awalnya 5, ya berarti cuma 2 kemungkinan untuk B dan C-nya. B-nya 5 atau enggak B-nya 3. Gitu. Kalau misalkan, oh iya kayaknya udah ya. Kayaknya udah. Karena cuma 3 angka doang kan. Jadi ada sebanyak 1, 2, dan 3. Ada 3 kemungkinan ya di sini. Ada B ya. Nah, ternyata kayaknya ini pakai logika juga lebih sederhana ya dibanding pakai aturan perkalian. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini mungkin membutuhkan aturan perkalian sama. Ini lebih khusus ya. Password HP Hero merupakan bilangan yang terdiri dari 3 buah bilangan. Ya benar. Masing-masing bilangan terdiri dari 2 digit. Masing-masing dari 3 bilangan tersebut memenuhi tepat 1 dari 3 kondisi di bawah. Password HP Hero yang mungkin adalah, ini juga bisa digunakan untuk permainan-permainan teman ya, menebak password HP orang. Tapi dengan clue yang udah diketahui gitu ya. Password HP Hero merupakan bilangan yang terdiri dari 3 buah bilangan. Ya, 3 buah bilangan. 3 buah bilangan itu 3 buah bilangan. Masing-masing bilangan. 3 buah bilangan. Misalkan bilangan pertama adalah AB. Ya, bilangan pertama adalah AB. Bilangan keduanya adalah CD. Bilangan ketiganya adalah F. Kenapa? Karena ternyata di sini masing-masing bilangan itu terdiri dari 2 digit. Jadi 2 digit ini adalah bilangannya ya. Ini misalkan merah, ini misalkan hitam, ini adalah warna yang lain ya. Misalkan hijau. Nih ada 3 bilangan ya. Bilangan AB, bilangan CD, dan bilangan EF. Yang masing-masingnya adalah 2 bilangan, 2 digit. Masing-masing dari 3 bilangan tersebut memenuhi tepat 1 dari 3 kondisi. Jadi A, B, C, D, E, F itu ya memenuhi salah satu kondisi dari 3 ini ya. Password HP Hero yang mungkin adalah yang pertama, sebuah bilangan genap. Sebuah bilangan genap. Sebuah bilangan genap. Masing-masing dari 3 bilangan tersebut memenuhi tepat 1 dari 3 kondisi di bawah. Yang kedua, sebuah bilangan merupakan kelipatan 3. Sebuah bilangan merupakan bukan kelahiran Hero. Bentar. Kayaknya ada yang aneh teman-teman ya ini ya. Tepat 1. Kan kita nggak tahu nih. Kan kita nggak tahu kelahiran Hero. Jadi ini kayaknya ada yang kurang teman-teman ya. Merupakan bulan kelahiran Hero. Bulan kelahiran Hero. Kalau bulan berarti cuma ada 12. Ada 12 berarti kalau 26, 27 ini gak mungkin, bukan gak mungkin. 10, 11, 10, 10, 11. Ini masih mungkin ya. Sebuah bilangan merupakan kelipatan 3. Ini kelipatan 3, kelipatan 3, kelipatan 3. Nah, kita mungkin lihat ya. Dari A, B, C, D, E, F itu memenuhi salah satu kondisi dari 3 ini. Sebuah bilangan genap. Misalkan AB
bilangan AB, CD, dan EF itu salah satu bilangannya adalah bilangan genap. Berarti yang akhirannya adalah ya bilangan genap atau yang habis dibagi oleh 2. Bisa jadi 26 ya, bisa jadi 26. Berarti nanti kalau misalkan 26 ini sama ya 26 berarti 2 AB-nya adalah AB-nya kita balikin lagi ke warna hitam. Berarti AB-nya adalah AB-nya adalah bilang genap. Genap. Berarti nanti yang AB itu udah gugur ya, yang satunya itu udah nggak bisa dipilih lagi karena cuma salah satu kan yang memenuhi. Terus misalkan yang CD-nya adalah kelipatan 3. Berarti yang jumlah digitnya itu habis dibagi 3. Ya. Berarti ini juga memenuhi teman-teman ya. 27 memenuhi. Kita coba cari yang lain ya. Kalau AB-nya genap berarti yang kemungkinan benar adalah ini A, C, dan D. Kalau misalkan yang CD-nya adalah kelipatan 3, berarti yang habis dibagi 3 dong. Berarti nanti jumlah digitnya habis bagi 3. Berarti yang A, 2 tambah 7 kan 9 kan. Dan 9 kan habis dibagi oleh 3. Nah, itu teman-teman aku lupa ya kalau misalkan udah ngebahas ini atau enggak. Sepertinya sudah pernah sih karena aku udah buat 200 video, harusnya udah pernah aku buat gitu ya materinya tentang teori bilangan gitu ya. Jadi ada beberapa bilangan yang memang gampang untuk dibagikan tanpa membagikannya secara manual. Ya, kayak gini. 27 kan jelas ya habis dibagi kali 3. Kenapa? Ya benar 3 ya. Kenapa? Karena ketika kita membagikan 27 dengan 3, itu hasilnya tidak akan menghasilkan koma. Itu kan sederhananya ya. Nah, kalau misalkan angkanya lebih besar, itu kan sesuatu yang sangat panjang gitu ya untuk prosesnya. Tapi ada cara untuk menentukan apakah bilangan itu habis dibagi oleh 3. Yaitu dengan menjumlahkan semua digitnya, terus nanti dibagi dengan 3 dengan manual. Kan itu kan lebih nanti hasilnya kan lebih kecil ya dibanding bilangan yang aslinya. Nah, bilangan hasil itu ketika dibagi 3 apakah menghasilkan koma atau tidak? Kalau menghasilkan koma berarti tidak habis dibagi oleh 3. Tapi kalau misalkan tidak menghasilkan koma berarti habis dibagi oleh 3. Nah, di sini 27 ya berarti 2 tambah 7 itu sama dengan 9. Dan 9 kan jelas ya habis dibagi oleh 3. Berarti yang calon benar adalah A ya. Kemungkinan ya. Tapi coba cari yang lain. 24 juga habis dibagi 3. Kenapa? Karena 2 tambah 4 6. Dan 6 itu habis dibagi oleh 3. Terus 25 2 tambah 5 7. Nah 7 kalau dibagi dengan 3 itu akan menghasilkan koma. Sehingga 25 tidak habis dibagi oleh 3. Artinya D itu gugur teman-teman ya. Gugur menjadi calon yang benar. Nah, yang 3, sebuah bilangan merupakan bulan kelahiran Hiro. Kita nggak tahu ya Hiro lahir bulan apa. Tapi yang jelas bulan itu adalah jumlah atau banyaknya bulan itu ada sebanyak 12. Berarti kemungkinan 1 sampai 12 dong. 10 berarti dia bulan ke-10 lahirnya. Nah, yang A itu adalah calon yang benar. Kemungkinan. Tapi di sisi lain, yang C juga kemungkinan benar. Nah, kalau misalkan terdapat 2 jawaban gini, skip aja teman-teman ya. Teman-teman bisa cari kemungkinan yang lain. Berarti yang kemungkinan pertama itu salah. Oke, ini mungkin agak melenceng ya. Ternyata yang aku pilih soalnya itu bukan ini permainan sih sebenarnya. Permainan di kombinatorik, cuman bukan yang teknis menghitungnya gitu ya. Teknis menghitungnya, tapi lebih ke permainannya. Nah, coba kita kemungkinan lain ya.
Bilangan genap. Misalkan bilangan genapnya kita ambil di CD. Berarti nanti yang bilangan tengahnya itu ada bilangan genap. Ada berapa kemungkinan? Yang ini gugur ya, karena 27 kan bukan bilangan genap. Jadi yang ini 1, 2, ada 2 ya. Ini dan ini. Kalau bilangan kelipatan 3-nya berarti, mana tadi? Oh ini ya, B dan C. Kalau bilangan kelipatan 3-nya adalah EF, berarti 27 benar, 10 kan enggak ya, karena 10 kan kalau dibagi 3 kan enggak menghasilkan koma kan, bakal menghasilkan koma kan. Berarti yang C salah. Nah, yang terakhir, bulan kelahiran Hiro, 11. Ya, berarti bisa benar kan. Nah, berarti yang pasti kemungkinan benar adalah yang B, teman-teman ya. Kenapa aku bilang B? Karena tadi kan kita punya 2 calon yang benar, tapi gugur saat